Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ekonomi Pariwisata Pagi FEB UIN Jakarta. Hari ini kami sedang mengunjungi Taman Langsat di kawasan Jakarta Selatan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fira Dwi Anjani. Perkenalkan, nama saya Retna Utami. Perkenalkan, nama saya Iko Mahbidari Hawa. Perkenalkan, nama saya Yudanur Fatia. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Prestika. Perkenalkan, nama saya Nurzal Masama Zahira. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Nurul Hidayati. Teman-teman, hari ini kita akan mengulik tentang konsep Always Indoor dalam pariwisata dan kenapa sih Taman Langsat ini menjadi salah satu wisata yang termasuk dalam konsep Always Indoor. Yuk, belajar bareng! Potret Taman Langsat. Taman Langsat menawarkan suasana asri dengan pepohonan rindang dan berbagai tanaman yang menyejukkan mata. Lokasinya yang strategis di kawasan Kebayoran Baru menjadikannya tempat yang sering dikunjungi oleh warga sekitar untuk rekreasi, berolahraga, atau sekedar bersantai. Taman ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti jalur jogging, area bermain anak, dan sarana olahraga lainnya. Sebagai ruang terbuka hijau, taman ini memberikan kesegaran di tengah kepadatan kota. Suasana nyaman dan tenang yang ditawarkan menjadikannya tujuan favorit bagi berbagai kalangan, mulai dari keluarga, remaja, hingga orang dewasa. Taman Langsat memiliki berbagai karakteristik yang membuatnya merepresentasikan konsep Always Indoor. Konsep ini merujuk pada berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik taman, sejarah, hingga persepsi dan pengalaman pengunjung. Dalam ulasan ini, kita akan mengeksplorasi secara mendalam mengapa Taman Langsat dapat merepresentasikan konsep ini melalui beberapa sudut pandang yang saling berkaitan. Always Indoor atau selalu dalam keraguan merupakan suatu konsep yang merujuk pada situasi di mana sesuatu seringkali dipertanyakan atau diragukan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya informasi yang jelas, adanya kontroversi, atau adanya perbedaan persepsi dan pengalaman antar individu. Dalam konteks pariwisata, Always Indoor dapat mengacu pada destinasi atau objek wisata yang seringkali dipertanyakan keberadaannya atau nilainya oleh calon pengunjung. Faktor-faktor seperti ulasan yang beragam, isu keamanan, dan juga ketidakjelasan fasilitas dan atraksi yang ditawarkan dapat memicu keraguan dalam masyarakat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan bahwa konsep Always Indoor merupakan salah satu megatrend pariwisata tahun 2023 yang mempengaruhi perilaku wisatawan global. Munculnya fenomena revenge tourism sehabis pandemi COVID-19 menjadikan kegiatan berlibur dan berwisata sebagai salah satu prioritas yang penting. Saking pentingnya, diprediksikan bahwa calon pengunjung akan meningkatkan budgetnya untuk traveling pada tahun ini. Perubahan perilaku berwisata masyarakat inilah yang akhirnya melahirkan megatrend pariwisata Always Indoor. Munculnya megatrend pariwisata Always Indoor didasarkan pada perilaku konsumen atau wisatawan yang mulai skeptis pada sektor pariwisata.
Tidak main-main, pasalnya saat ini wisatawan benar-benar melihat rating dan Hanes review pada setiap destinasi wisata yang akan dikunjungi. Bahkan wisatawan juga akan terus berusaha mencari informasi perjalanan yang benar-benar jelas dan terpercaya. Oleh karena itu seluruh pelaku pariwisata terus harus lebih jujur dan meningkatkan kualitas pelayanan. Tujuannya agar kepercayaan wisatawan semakin terbentuk. Terbukti pada era saat ini konsep Always Indap sangat penting untuk diketahui karena dunia kita yang semakin kompleks dan juga penuh dengan informasi yang beragam. Selanjutnya, globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat itu telah memperluas akses kita terhadap informasi ke berbagai belahan dunia. Namun bersamaan dengan itu, informasi yang tersedia juga meningkat drastis. Dan juga dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan relevan dari yang tidak valid atau menyesatkan itu sangat penting untuk diketahui. Maka sikap Always Indap itu mengajarkan kita untuk tidak menerima informasi begitu saja, tetapi selalu mempertanyakan sumber dan juga tujuan beserta keabsahan informasi tersebut. Selain itu, di aspek kehidupan seperti sekarang, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, politik, sikap kritis dan juga skeptis ini sangat diperlukan untuk mencegah adanya misinformasi dan juga manipulasi. Dan juga di tengah banjirnya informasi dan juga sosial media saat ini, perlu adanya sikap berani untuk mempertanyakan dan juga memvalidasi fakta agar tidak terjerumus oleh berita hoax ataupun berita palsu. Sikap selalu meragukan atau always indop juga mendorong kita untuk lebih belajar lagi, berani untuk memvalidasi fakta sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan fakta. Ini juga mendukung perkembangan pengetahuan yang dinamis, yaitu sebuah teori didampingi dengan pemahaman kita dan juga pastinya dibuktikan oleh fakta yang ada sekarang ini. Lalu Taman Langsat ini menjadi salah satu bukti nyata dari konsep Always Indop pariwisata. Lalu mengapa ataupun bagaimana bisa Taman Langsat ini mempresentasikan konsep Always Indop? Kita simak sama-sama ya. Nah, selanjutnya ada sejarah dari Taman Langsat. Taman Langsat disebut sebagai Always Indop karena sejarahnya penuh dengan ketidakpastian dan keraguan. Awalnya taman ini difungsikan sebagai area pembibitan untuk kepentingan pemerintah, bukan sebagai area taman publik. Hal ini membuat taman ini sepi, bahkan sempat muncul cerita-cerita horor di sekitarnya. Keberadaan yang sepi dan kurang diminati masyarakat mencerminkan ketidakpastian dan keraguan akan peran dan serta manfaat Taman Langsat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini telah berubah setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan renovasi pada tahun 2012. Perubahan tersebut menjadikan taman ini menjadi lebih populer dan lebih menarik di kalangan masyarakat. Namun sebelum dilakukannya renovasi, taman ini menimbulkan persepsi, keraguan, dan ketidakpastian akan peran dan manfaatnya. Jadi, julukan Always Indop menggambarkan perjalanan Taman Langsat yang penuh dengan dinamika atau perubahan. Nah, mulai dari area fungsi terbatas dari area pembibitan hingga menjadi taman publik yang populer setelah direnovasi. Baik, selanjutnya aspek yang termasuk dalam konsep Always Indop adalah ketidakpastian mengenai fasilitas dan juga kondisi taman di Taman Langsat ini. Fasilitas publik yang tidak konsisten menyebabkan rasa keraguan masyarakat untuk menggunakannya. Contohnya, lampu taman yang kadang nyala ataupun kadang tidak. Adapun juga kondisi toilet yang kadang bersih dan juga kadang tidak. Selain itu bisa kita lihat di sini ada fasilitas seperti olahraga dan juga area taman bermain anak yang sepertinya ini kadang-kadang tidak terawat. Nah, makanya ketidakpastian inilah yang menyebabkan rasa keraguan masyarakat. Apakah yang mereka harapkan dari taman ini? Apakah mereka akan mendapatkan fasilitas atau tempat yang aman dan nyaman, atau malah justru sebaliknya?
Selanjutnya, kami juga melihat ulasan atau review di dalam internet melalui blog ataupun website tentang pengunjung yang pernah mengunjungi Taman Langsat ini. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa saat kunjungan pertama, mereka melihat bahwa kondisi rumput di Taman Langsat ini kering dan juga tidak segar. Tapi kalau di sini kita bisa lihat karena habis hujan terlihat seperti tidak merata rumputnya. Dan mereka bilang di kunjungan kedua mereka melihat bahwa kondisi rumput sudah menghijau, sudah bagus seperti daerah yang ada di sana. Area-area yang rumputnya sudah menghijau. Nah, ketidakpastian inilah yang menyebabkan keraguan lagi dari masyarakat untuk mengunjungi Taman Langsat. Walaupun sebenarnya ada upaya perbaikan dari kondisi rumput di Taman Langsat ini, namun tetap saja ketidakpastian dalam pengelolaan dan juga pemeliharaan rumput menjadi salah satu keraguan besar di masyarakat untuk mengunjungi Taman Langsat ini. Nah, beberapa waktu belakangan ini juga ditemukan dari beberapa review para pengunjung yang datang ke wisata Taman Langsat bahwa kondisi danau yang ada di Taman Langsat ini cukup kering. Namun pada saat ini kondisi danau sudah jauh lebih baik, terlihat dari banyaknya genangan air ya di danau ini. Nah, jadi danau ini tuh menjadi salah satu ikon dari Taman Langsat yang menjadi tempat tinggal dari para angsa-angsa. Nah, bisa terlihat ya di sini teman-teman, angsanya banyak sekali. Oke. Nah, tapi pada saat musim danau ini kering, angsa-angsa ini tuh hanya dirawat dengan cara diberi makan atau minum oleh PJLP setempat. Nah, akibatnya itu banyak sekali pengunjung yang merasa kurang puas dengan kunjungan mereka karena para pengunjung tuh merasa bahwa tidak ada spot foto yang menarik dari wisata Taman Langsat ini. Akhirnya pihak pengelola setempat pun memanfaatkan beberapa tanaman hias untuk mempercantik taman. Hal ini diambil dengan tujuan untuk menambahkan kesan estetika. Namun kondisi ini juga semakin membuat para pengunjung bingung karena merasa ragu dengan fasilitas yang ada di wisata Taman Langsat. Baik, selanjutnya itu ada aspek keamanan di Taman Langsat ini. Beberapa pengunjung merasa tidak aman dengan adanya aspek keamanan di Taman Langsat ini. Isu-isu terkait dengan kurangnya penerangan di Taman Langsat ini menyebabkan pengunjung merasa was-was dan khawatir ketika berada di Taman Langsat saat sore hari menjelang malam hari. Selain itu, kurangnya petugas keamanan menyebabkan pengunjung juga merasa khawatir akan terjadinya tindakan-tindakan kriminal seperti pencopetan. Selain itu, tidak adanya petugas keamanan yang berpatroli sehingga menyebabkan para pengunjung tidak berani untuk datang ke sini dengan sendirian. Oleh karena itu, adanya aspek keamanan menjadi salah satu faktor penentu jumlah pengunjung yang datang ke Taman Langsat ini. Kebersihan di Taman Langsat sering diragukan oleh banyak orang karena banyak sampah yang berserakan akibat kurangnya tempat sampah serta fasilitas umum yang tidak terawat. Pengelolaan sampah yang buruk dan kurangnya kesadaran pengunjung bisa memperparah situasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan lebih banyak lagi tempat sampah, perbaikan fasilitas, dan pengelolaan sampah. Bisa dibuktikan pada hari ini. Kami hanya melihat satu petugas kebersihan yang sedang membersihkan daun-daun yang gugur, serta banyak tempat sampah yang sudah dipenuhi oleh sampah. Sehingga mengakibatkan lingkungan menjadi tidak bersih. Teman-teman bisa melihat di belakang saya, Taman Langsat mempunyai suasana yang tenang namun sedikit misteri. Hal ini ditandai dengan banyaknya pohon-pohon yang tinggi dan juga rimbun, jalan berkelok-kelok dan area-area yang nampak kurang terang. Suasana ini membuat rasa tidak pasti dan juga keraguan bagi kalangan pengunjung. Mereka mungkin akan merasa was-was tentang apa yang akan mereka temui di tikungan selanjutnya, dan bahkan apakah mereka merasa aman berada di tempat ini. Efek dari suasana ini adalah mereka akan terus berada dalam keadaan elus indok, yaitu mempertanyakan dan meragukan akan keamanan dan juga ketenangan yang nampak di permukaan. Terlebih jika melakukan pencarian di internet, banyak sekali cerita-cerita horor yang dibagikan oleh pengunjung sehingga membuat Taman Langsat menjadi salah satu wisata elus indok yang membuat pengunjung merasakan keraguan apabila ingin datang ke Taman Langsat ini.
Secara keseluruhan, Taman Langsa tetap merupakan aset penting bagi Jakarta Selatan sebagai ruang terbuka hijau. Selain itu, Taman Langsat bukan sekedar taman biasa, tetapi juga menggambarkan bagaimana ketidakpastian dan keraguan dapat mempengaruhi cara kita melihat dan merasakan suatu tempat wisata. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik seperti taman tidak hanya dilihat dari kondisi fisik dan fasilitas saja, tetapi juga dari pengalaman dan juga perasaan yang mereka rasakan sebagai pengunjung, dan juga artinya bagaimana kita merasa saat berada di taman itu apakah nyaman atau ragu-ragu juga sangat penting untuk menilai suatu tempat wisata. Namun untuk menghilangkan keraguan tersebut dan meningkatkan daya tariknya diperlukan upaya perbaikan dan juga promosi yang lebih baik agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan para pengunjung secara lebih optimal.